semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Stefani Mufti Sirait. Saya Afis Imanul Gia. Saya Cindy Graciela dan saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu mortalitas. Check it out. Selamat menyaksikan. Kita lagi bahas apa nih? Oke, kali ini kita bakal bahas namanya mortalitas atau kematian. Tapi sebelum masuk ke pembahasan mortalitas ini, kita harus mengetahui apa itu registrasi penduduk. Jadi, registrasi penduduk itu merupakan sistem percatatan data kependudukan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam pemerintah. Jadi, data ini juga dicatat meliputi perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian, dan perubahan tempat tinggal serta perubahan pekerjaan. Nah, tujuan dari registrasi penduduk ini yang pertama adalah menyediakan data kependudukan yang akurat dan lengkap untuk perencanaan pembangunan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan seperti pembuat kartu identitas penduduk atau yang disebut sebagai KTP dan akta kelahiran. Dan yang ketiga adalah memantau perubahan jumlah dan karakteristik penduduk secara terus-menerus. Nah, ini kan registrasi penduduk ini jenis-jenisnya ada kelahiran, kematian, dan yang lain-lain kan. Pada hari ini kita bakal membahas yang namanya kematian. Setelah mengetahui tentang registrasi penduduk, mari kita mengetahui tentang salah satu jenis dari registrasi penduduk, yaitu registrasi kematian. Jadi registrasi kematian adalah pencatatan resmi yang dilakukan karena peristiwa kematian seseorang. Nah, biasanya pencatatan resmi ini dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti Dinasti Kependudukan atau pencatatan sipil Dukcapil. Nah, biasanya setelah dicatat akan diterbitkannya akta kematian. Akta kematian ini sangat penting bagi negara karena dokumen ini akan menyatakan bukti bahwa jelas orang tersebut sudah meninggal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan registrasi kematian. Yang pertama itu bukti hukum dan legalitas. Akta kematian menjadi bukti sah bahwa seseorang telah meninggal dunia dan diakui secara hukum oleh negara. Yang kedua itu adalah kepastian hukum. Yang ketiga itu adalah pengurusan dokumen hak dan hak waris. Yang keempat itu adalah pembaruan data kependudukan. Yang kelima, statistik kematian. Yang keenam, pencegahan penyalahgunaan data. Dan yang terakhir itu pembaruan status pernikahan. Di sini saya akan mengambil contoh nyata registrasi kematian seperti dari COVID-19 yang telah terjadi 5 tahun lalu. Pada masa pandemi COVID-19, ribuan orang di Indonesia meninggal dunia. Pemerintah memulai gugus tugas COVID-19, rumah sakit, dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pencatatan kematian secara cepat dan masif. Saya ambil contoh nyata dari daerah Surabaya. Di kota Surabaya, pemerintah mencatat lebih dari 10.000 kematian COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Semua data ini terdaftar secara resmi melalui Dukcapil dan digunakan untuk analisis serta penanganan lanjutan oleh Dinas Kesehatan. Lalu proses melakukan registrasi kematian ini yaitu rumah sakit atau puskesmas yang menangani pasien meninggal membuat surat keterangan kematian karena COVID-19. Lalu keluarga korban membawa surat tersebut ke Dukcapil terdekat. Lalu proses yang terakhir itu dalam beberapa kasus data kematian juga digunakan untuk pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang terdampak. Dari video penjelasan kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih.